Shalom Eshet Kail dengan Tifa di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang parashat Achareimot Kedoshim yang ditulis oleh Rabbi Chana Bracha Sigelbaum dan yang telah saya coba untuk translate ke dalam bahasa Indonesia. Untuk sumber pembacaan Torah dan Haftorahnya bisa dilihat di chabad.org. Oke, yang pertama adalah parashat Achareimot. Pada parasha minggu ini menjelaskan tentang hubungan seksual terlarang yang juga akan dibaca saat Yom Kippur nanti. Di dalamnya termaksud larangan untuk menikahi seorang wanita bersamaan dengan menikahi saudara perempuannya. Seperti tertulis dalam Wayikra pasal 18 ayat 18, dan engkau tidak boleh mengambil seorang wanita sebagai madu terhadap saudara perempuannya untuk menyingkapkan ketelanjangannya bersamanya dalam hidupnya. Rasi mempelajari kata-kata dalam hidupnya bahwa seorang laki-laki ketika dia menceraikan istrinya, dia tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya selama istrinya itu masih hidup. Rabbi Hirsch mencatat bahwa menikahi saudara perempuan dari istri itu adalah sebuah larangan, tapi beda cerita kalau istrinya sudah meninggal, karena larangannya adalah hanya tidak boleh menjadikan mereka berdua lawan antara satu sama lain atau litzror. Judul yang pertama, demi menjaga perasaan saudara perempuan. Menurut Ramban, tidak perlu lagi ditulis larangan untuk menikahi seorang ibu sekaligus dengan anak perempuannya. Karena anak perempuan itu berasal dari ibunya, maka dari itu Torah melarang untuk menikahi keduanya sekaligus. Larangan ini tetap berlaku bahkan jika salah satunya telah meninggal. Rata-rata larangan dalam parasha ini adalah larangan karena melanggar kodratnya atau hal yang seharusnya. Seperti yang dijelaskan Rambam, dalam perumpamaan hubungan pernikahan antara akar dengan batang utama pohon, tidak boleh ada hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibunya atau anak perempuannya, karena hal ini adalah sebuah kekejian. Maka dari itu dilarang untuk menikahi seorang wanita sekaligus dengan ibunya. Ini tertulis dalam The Guide to the Proper Legs, bagian 3, bab 49. Namun demikian, menikahi dua saudara perempuan sekaligus tidak termasuk dalam kekejian ini. Lalu kenapa Torah melarang seorang laki-laki untuk menikahi dua saudara perempuan sekaligus? Alasannya adalah untuk menjaga perasaan kedua saudara perempuan tersebut. Hal ini hanya berlaku jika keduanya masih hidup. Judul selanjutnya, kasih sayang antara saudara perempuan. Rasi mencatat bahwa kata litzror dalam penjelasan ini berkaitan dengan kata tsara, atau seseorang yang menjadi lawan kita. Walaupun di zaman dulu seorang laki-laki itu diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri, Ramban menjelaskan bahwa ini bukan berarti boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Karena saudara perempuan itu harusnya saling mengasihi, bukannya menjadi musuh satu sama lain. Seperti yang dijelaskan Sefer HaChinun seperti ini. Hashem menciptakan perdamaian di tengah-tengah ciptaannya, terutama di tengah hal yang memang kodratnya harus selalu damai. Maka dari itu tidak boleh ada pertarungan antara keduanya. Sefer HaChinun Mitzvah 206. Hal yang sama ditulis oleh Harifash bahwa dua saudara perempuan yang saling mengasihi tidak boleh dijebak untuk melawan satu sama lain yang mendatangkan kecemburuan dan konflik antara satu sama lain. Bahkan ketika seorang laki-laki telah menceraikan istrinya, dia tidak boleh menikahi saudara perempuan mantan istrinya itu, karena hal ini dapat mendatangkan kecemburuan saat mantan istrinya itu datang mengunjungi saudara perempuannya. Beda ceritanya kalau istri pertamanya sudah meninggal. Hal itu sesungguhnya merupakan mitzvah untuk seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya. Karena dengan demikian, saudaranya itu dapat merawat dan membesarkan anak-anak milik saudara perempuannya yang sudah meninggal. Judul selanjutnya, saudara perempuan membutuhkan ruang pribadinya masing-masing. Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg menjelaskan bahwa litzor itu berarti untuk menghubungkan. Ketika seorang laki-laki menikah dengan dua istri, sesungguhnya dia menghubungkan atau mengikat mereka berdua menjadi satu untuk mengurus rumah secara bersamaan. Layaknya sebuah barang yang diikat itu tidak bisa dipisahkan kecuali ikatannya dilepas. Begitu juga kedua istri ini tidak bisa dipisahkan karena sudah diikat dalam pernikahan dengan suaminya.
Menghubungkan kedua istri ini disebut dengan litzror. Kenyataannya bahwa kedua istri ini terikat antara satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Ini disebut dengan istilah tsarot atau lawan dalam tanda kutip dalam pertarungan. Rabbi Hirsch menambahkan bahwa jika orang diikat bersama terlalu kuat, ini akan menimbulkan konflik dan kebencian. Maka dari itu kata tsarot ini artinya dua. Yang pertama terhubung dan yang kedua lawan. Torah mengajarkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua perempuan yang bersaudara. Hal ini mengakibatkan mereka menjadi lawan dalam tanda kutip ketika diikat bersama dalam satu pernikahan. Berdasarkan naluri kedekatan alami dari kakak beradik ini, Torah memperhatikan bahwa masing-masing dari mereka ini punya ruang pribadi sendiri yang perlu dikembangkan untuk menerima peluang-peluang untuk dia dapat mengekspresikan jati dirinya. Ada cerita dari Rebbetzin Chana Bracha seperti ini. Saya ingat waktu kecil itu sangat mengesalkan sekali lihat adik perempuan saya ikut-ikut saya punya gaya. Saya rasa seperti jati diri saya itu dicekik dan saya jadi kesulitan untuk bebas memilih gaya pakaian saya sendiri, warna apa yang saya suka, dan bahkan sulit untuk memilih hal apa yang saya senangi. Sangat penting sekali untuk saya punya teman-teman saya sendiri. Dan bikin kesal sekali kalau adik saya ikut-ikutan main sama teman-teman saya. Jika dua saudara perempuan seperti ini menikahi satu suami yang sama, maka mereka tidak akan pernah punya ruang pribadi untuk diri masing-masing. Ada alasan lain yang cukup penting kenapa dua saudara perempuan harus hidup secara terpisah. Saudara perempuan seharusnya jadi best friend-nya satu sama lain. Best friend itu bisa kasih kita saran-saran karena dia tidak mengalami kehidupan dengan kacamata kita. Jadi dia bisa kasih saran dari sudut pandang orang ketiga. Jika saudara perempuan menikah dan terikat dalam rumah tangga yang sama, bagaimana dia bisa kasih sudut pandang dari orang ketiga? Sebagai teman tadi, jika dia jadi bagian dalam rumah tangga kita, lalu kita harus cerita dan konsultasi ke siapa tentang masalah yang ada di tengah rumah tangga kita. Karena siapa lagi yang lebih mengerti dan lebih peduli kalau bukan saudara sendiri. Judul yang selanjutnya, kakak beradik sama dengan pedang bermata dua. Walaupun memang secara alamiah kakak beradik perempuan itu harus saling mengasihi, tapi sesungguhnya ada kecenderungan kompetisi dan kecemburuan antara mereka. Alasannya adalah kita biasanya merasa cemburu atau tersaingi oleh mereka yang sejajar dengan kita. Maka dari itu kita sulit untuk cemburu dengan ibu atau anak perempuan kita, karena levelnya beda. Namun demikian layaknya ranting yang berasal dari pohon yang sama, kedekatan saudara perempuan ini bisa mengakibatkan antara kecemburuan yang membara atau justru membawa akar kasih sayang dan persahabatan yang sangat dalam. Perintah Torah untuk jangan menikahi dua saudara perempuan sekaligus selama mereka masih hidup, ini sebenarnya mengedepankan naluri kakak beradik ini. Juga menggarisbawahi betapa pentingnya kasih sayang antara kakak beradik di hadapan Hashem. Maka dari itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memastikan kedamaian dan kasih sayang yang alami antara saudara kakak beradik perempuan tidak berubah menjadi kecemburuan, kebencian, dan perselisihan. Teman-teman mungkin akan datang dan pergi seiring berjalannya hidup ini, tapi saudara akan selalu ada setiap kita butuh. Kita harus selalu menjaga tali persaudaraan ini. Gaya dan tingkat kerohanian kita masing-masing tidak boleh mengganggu hubungan kasih sayang yang alami antara kakak beradik perempuan ini. Oke, itu tadi bagian yang pertama, dan kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim akan menjelaskan tentang aturan spesial untuk menjaga kekudusan orang Yahudi, yang mana dengan cara ini mereka jadi berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Seperti ada tertulis, hendaklah engkau tidak mencemari anak perempuanmu dengan membuatnya bersundal, agar negeri itu tidak membuat sundal, sehingga negeri itu penuh dengan kejahatan. Dalam Wayikra pasal 19 ayat 29. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang memberikan anak perempuannya untuk melakukan hubungan di luar pernikahan, menurut komentar Rashi dalam Sanhedrin 76a. Rabbi Hirsch menambahkan bahwa ini juga berlaku untuk semua jenis hubungan
Rabbi Hirsch menambahkan bahwa larangan ini juga berlaku untuk semua jenis hubungan di luar pernikahan. Mendukung penjelasan di atas, Rabbi Aryeh Kaplan menjelaskan dalam buku Waters of Eden bahwa menurut definisi Torah, kegiatan pencabulan ini mencakup seluruh jenis hubungan seksual sebelum menikah. Judul yang pertama, kekudusan adalah menjaga jarak. Larangan untuk mencoba hubungan seksual sebelum menikah ini sangat berbeda dengan budaya modern saat ini. Bahkan beberapa orang yang belum memiliki suami atau istri yang menilai bahwa diri mereka adalah orang yang religius, kadang tergoda untuk menerima standarisasi ini agar diterima dalam kehidupan sosial. Beberapa orang di luar sana mengatakan kepada diri mereka, kita kan bukan anak-anak lagi, jadi kita harus menikmati hidup ini. Menikmati hidup yang dimaksud mereka adalah mereka harus mencoba, dalam tanda kutip, mencoba dulu pasangan mereka sebelum mereka siap untuk komitmen dalam pernikahan kudus. Perilaku seperti ini sangat bertolak belakang dengan kekudusan yang Hashem harapkan dari orang-orang pilihannya. Sebenarnya kekudusan itu sendiri berkaitan dengan kata pemisahan. Pertama kali kata kudus itu digunakan adalah saat Hashem memisahkan Syabat dari 6 hari proses penciptaan, dan kemudian Hashem menguduskannya. Bisa kita baca di Bereshit pasal 2 ayat 3. Judul yang kedua, pernikahan itu tergantung pada kecocokan spiritual. Pernikahan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kedushin, yang artinya adalah kekudusan. Pernikahan adalah sebuah pendirian yang kudus karena hal tersebut adalah satu kesatuan yang suci yang didasari kesamaan spiritual dan emosional baru diikuti oleh keserasian secara fisik. Urutan ini tidak boleh atau tidak bisa dibalik. Kepercayaan tentang penting untuk mencoba, dalam tanda kutip, mencoba dahulu pasangan sebelum masuk dalam komitmen pernikahan menunjukkan bahwa aspek fisik itu lebih dikedepankan dibandingkan yang lainnya. Dengan demikian, jadinya orang ingin menikah itu hanya untuk kesenangan fisik saja. Makanya tidak heran banyak terjadi kasus perceraian, karena setelah hal yang menarik secara fisik itu luntur, tidak ada lagi alasan untuk bisa bertahan dalam pernikahan. Judul yang ketiga, cinta itu lahir setelah melakukan pernikahan. Jika kita percaya bahwa jiwa itu komponen utama dan tubuh ini hanya wadahnya, itu berarti yang harus kita cek duluan sebelum menikah adalah kecocokan spiritual. Ketika seorang istri dipilihkan untuk Ishak, yang dicari adalah seorang yang karakternya saleh. Seperti dijelaskan oleh Kliyakar tentang Rifkah bahwa ketika seseorang memiliki karakter keset, maka semua karakter yang baik-baik itu mudah untuk diperoleh. Sama halnya ketika ada kedekatan antara dua orang secara spiritual, maka kecocokan secara fisik itu akan mudah didapatkan. Seperti yang dikatakan dalam Bereshit pasal 24 ayat 67, dan dia menerima Rifkah dan gadis itu menjadi istrinya dan dia mencintainya. Dalam ayat ini dikatakan dengan sangat jelas bahwa cinta itu hadir setelah menikah. Cinta itu hasil dari dedikasi dua orang yang bersatu untuk membangun persatuan spiritual. Ini serupa dengan definisi cinta yang ditulis oleh Scott Peck dalam bukunya yang berjudul The Road Less Traveled. Beliau menuliskan bahwa cinta itu adalah ketika seseorang berbesar hati untuk membantu pertumbuhan spiritual orang lain di luar dirinya sendiri. Sebaliknya, definisi cinta di mana seseorang harus mencoba dahulu pasangannya sebelum menikah, ini didasari rasa ingin menerima kesenangan fisik. Cinta yang seperti ini adalah cinta yang egois, karena lebih banyak menerima dibandingkan memberi. Judul yang keempat, atau judul yang terakhir, kekudusan yang sudah menjadi bawaan anak-anak perempuan Yahudi. Berkaitan dengan ayat di awal tadi, tentang larangan seorang ayah untuk mencemari anak perempuannya, Rabbi Hirsch menekankan frasa jangan mencemari dan memberi asumsi bahwa anak-anak perempuan Israel ini punya kekudusan yang sudah menjadi bawaan mereka. Rata-rata perempuan itu mencari hubungan yang lebih fokus kepada spiritual lebih dari fisik. Kita sangat ingin sekali stabilitas dan sifat permanen untuk membangun hubungan yang tahan selama-lamanya. Dan ini adalah tanggung jawab kita untuk tidak mengizinkan pengaruh masyarakat luar merusak kekudusan
dan kesahajaan atau sniyut dari wanita Yahudi. Itu saja, Shabbat Shalom.